Perkenalkan, nama saya Emilia Nangmoke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 1. Nama saya Renyildi Siasare, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 1B. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Bimbingan Konseling untuk Peningkatan Penyesuaian Diri Anak Usia Dini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya penyesuaian diri bagi anak. Penyesuaian diri bagi anak merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang yang terjadi melalui proses interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuan dari penyesuaian diri bagi anak ialah untuk mengubah perilaku dan untuk mengetahui permasalahan sosial pada anak serta penyebab perilaku antisosial. Penanganannya ialah yang pertama, berikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dan ajarkan komunikasi yang beragam, serta berikan motivasi untuk bergaul yang baik dan berikan bimbingan yang terkhusus dari orang tua. Yang kedua, apabila tidak diatasi, menimbulkan frustasi pada anak yang berujung pada agresif, psikomatis, rasionalisasi, dan regenerasi. Yang kedua, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan alam, lingkungan sosial maupun dengan supernatural atau Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan hidup atau keseimbangan. Yang berikut ciri-ciri penyesuaian diri bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu pengamatan realistis. Yang kedua, hidup dengan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang ketiga, hubungan sosial yang baik. Dan yang keempat, pengalaman dan kematangan emosional serta self-positisme. Yang berikutnya, ciri penyesuaian diri yang baik bagi anak usia dini. Ciri yang pertama adalah di sini ada aspek sosialibilitas. Aspek sosiabilitas adalah bekerja atau bermain bersama, menolong atau membela teman, serta bertindak sopan dan ramah. Yang kedua ada aspek intelektual. Aspek intelektual yang dimaksud ialah menunjukkan pengertian, menaati peraturan, menyelesaikan tugas, menunjukkan aktivitas, berani memperlihatkan inisiatif, bekerja teliti dan rapi. Yang berikut aspek fisik. Aspek fisik ialah aspek yang meliputi bersih pakaian, bersih badan, bersih alat atau bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, aspek emosional. Aspek emosional ialah tidak bersikap murung, tidak marah, tidak menangis, tidak menentang guru, dan tidak mengganggu dan tidak menyerang. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, atribut anak, misalnya umur mental, gender, dan pengalaman berteman sebelumnya. Yang kedua, jenis atau tipe hubungan dengan teman sekelas, misalnya teman dekat, hanya kenal, atau teman baru. Yang ketiga, pengalaman pertemanan yang dimiliki anak pada awal masuk sekolah. Yang keempat, support dari guru, orang tua, dan teman kelas. Yang kelima, kondisi jasmani, psikologis, lingkungan. Yang keenam, perkembangan dan kematangan. Yang ketujuh, kebudayaan dan agama. Baik, yang berikut pola asuh orang tua sebagai upaya penyesuaian diri anak. Yang pertama, pola asuh yang didasarkan pada prinsip keakraban. Yang kedua, pola asuh dengan prinsip kepedulian. Yang ketiga, pola asuh dengan prinsip kebebasan. Keempat, pola asuh dengan prinsip kemandirian. Yang kelima, pola asuh dengan prinsip kedisiplinan. Yang keenam, pola asuh dengan prinsip realistik. Dan yang ketujuh, pola asuh dengan prinsip emosi stabil. Yang keenam,
penyesuaian diri anak. Yang pertama, memberi perlakuan yang wajar dan tidak menakut-nakuti anak. Yang kedua, libatkan anak dalam menyiapkan keperluan sekolah. Yang ketiga, melatih anak untuk dapat melakukan sendiri apa yang sudah dapat dilakukannya. Yang keempat, berikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan motorik anak. Yang kelima, perhatian, pengertian, kesabaran, serta doa. Yang keenam, memberikan penanganan dan pelayanan pada anak. Yang ketujuh, penerimaan dan pelayanan terhadap anak. Menerima anak dengan baik, mampu memberi pujian, memperlakukan anak secara bijaksana yang diwarnai kejujuran, menciptakan suasana yang aman, menciptakan suasana hidup yang penuh toleransi, memberikan anak perhatian khusus setiap anak melakukan tugasnya, menempatkan anak pada kegiatan kelompok. Yang kedelapan, kriteria penyesuaian diri dan penyesuaian sosial yang baik. Yang pertama, penyesuaian diri, kemampuan menerima dirinya sendiri sehingga ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penyesuaian sosial, kemampuan individu untuk mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan.